Shalom Kakak, teman-teman semuanya. Selamat datang di pelatihan worship leader di hari kedua, di hari terakhir, di mana kita semua akan performance memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Dari mulai kami bangun tidur, dari kami bekerja pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Bapak yang baik, sebentar kami ingin memulai pelatihan hari kedua pada malam hari ini. Tuhan yang boleh memimpin dan sertai, Tuhan yang boleh memakai, mengurapi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan yang boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Beri bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam pujian, datanglah kebaiknya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan kegembiraan hati. Boleh sama-sama berdiri. Maka dan abang semua teman-teman. Mari dengan kesukaan ini kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pembenarannya, dengan hati bersukacita dan dikatakan betapa baiknya Tuhan, baiknya begitu banyak. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bersamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bersamanya, kasih setianya. Demikianlah teman-teman semuanya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pembenarannya, dengan hati bersukacita dan dikatakan betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bersamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bersamanya, kasih setianya. Boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Boleh sama-sama. Amin. Dipersilakan duduk kembali semuanya. Sekarang tiba saatnya aku sendiri ingin sharing mengenai
mengenai perjalanan aku menjadi seorang worship leader. Sebelumnya selamat malam, shalom sekali lagi untuk semuanya yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya pribadi untuk men-sharingkan perjalanan hidup aku menjadi seorang worship leader. Ini sampai sini, dataku ya, dari kiri. Sebetulnya apa ya? Aku tuh bingung apa. Karena seminggu yang lalu dihubungin oleh Tante Inge ngurus untuk sharing testimoninya menjadi seorang worship leader itu bagaimana. Secara singkat aja aku men-sharingkan ya kakak-kakak dan teman-teman. Dulu aku mulai perjalanan aku menjadi seorang worship leader itu tidak langsung menjadi seorang worship leader, tentunya bertahap. Itu dimulai dari aku kuliah di tahun 2014, tapi aku tidak ikut langsung. Dulu itu ada namanya organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK. Di semester 1-2 aku tidak ikut organisasi itu, tapi ada satu teman aku yang mengajak aku untuk ikut ke dalam organisasi itu. Boleh dibilang aku dulu semester 1-2 itu agak nakal gitu, tidak mengenal apa itu organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen itu seperti apa. Tapi melalui teman aku itu, Tuhan memakai dia untuk aku masuk ke dalam organisasi itu. Singkat cerita, aku masuk ke dalam PMK. Biasa kita ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi, anak muda kayak gimana gitu kan. Ada satu pengurus setelah itu datengin aku bilang, Fit, lo coba deh jadi singer. Kebetulan PMK itu ada ibadah setiap hari Jumat sama seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang muslim sholat Jumat, kita ibadah. Jadi diperbolehkan oleh pihak kampus untuk mengadakan ibadah di kampus aku. Hari pertama kalinya aku ikut persekutuan Jumat di kampus aku masih melihat bagaimana cara mereka untuk melayani Tuhan. Aku masih melihat bagaimana mereka membawakan setiap pujian, WL singer, pemain musik, semuanya aku perhatikan. Di minggu selanjutnya, pengurus itu hubungin aku untuk jadi singer. Sebetulnya agak deg-degan gitu kan, karena aku belum pernah sama sekali untuk nyanyi di depan banyak orang, apalagi di depan teman-teman muda, teman-teman kampus gitu. Tapi aku nggak langsung mengiyakan. Aku bilang, kakak, aku berdoa dulu ya, meminta petunjuk dari Tuhan, apakah aku layak atau tidak. Aku berdoa 2 hari, aku doa, ada satu hati yang Tuhan gerakan. Di dalam hati aku ada Tuhan menggerakkan, kamu jadi singer aja, Fit, gitu. Ada satu suara seperti itu bilang, aku akan pakai kamu lebih dahsyat lagi, seperti itu. Aku mengiyakan kakak itu, aku bilang aku siap jadi singer. Siap jadi singer, biasa kita ibadah hari Jumat seperti biasa, tentunya ada evaluasi, kamu gini, dikasih wejangan. Setelah itu 2 minggu, aku langsung disuruh jadi worship leader. Nggak tahu kenapa, Tuhan itu baik banget. Aku bilang ke kakak itu, kak, aku nggak layak kak, aku bukan siapa-siapa, aku anak baru, masih banyak kakak-kakak senior lain yang lebih layak, yang suaranya bagus, yang lebih pantas dibanding aku gitu. Terus katanya, gak apa-apa Vi, coba aja. Akhirnya aku coba, itu aku puasa sesuai teorinya Kak Glenn. Aku benar-benar puasa buat lebih menyiapkan hati untuk menjadi worship leader. Sama oleh pas aku di hari Jumat itu di depan banyak mahasiswa, karena kita banyak mahasiswanya yang ikut persekutuan Jumat, puji Tuhan, yang mau ikut ibadah. Waktu itu deg-degan banget, apalagi kadang suka ada alumni yang ikut buat ibadah, jadi itu tambah deg-degan gitu kan. Tapi aku berdoa Tuhan yang mampukan berjalan dengan baik, puji Tuhan. Dan dari situ aku terus dipakai oleh Tuhan menjadi seorang worship leader selama 4 tahun kuliah. Teman-teman lama aku yang aku tanda kutip nakal, itu aku tinggalin sampai mereka bilang, lo anak Tuhan banget sih Fit, gila. Dulu lo mau diajak nongkrong kemana-mana, lo mau pulang malam, lo mau nongkrong sama kita, tapi sekarang apa-apa latihan. Gila, gue gak habis pikir sama lo. Teman-teman di dunia bilang kayak gitu. Gue bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti lo lihat sendiri hasil dari lo bilang gue anak Tuhan gitu. Puji Tuhan aku di kampus itu lulusnya cepat,
hampir mau 3,5 tahun, tapi ada kendala karena waktu itu sempat rumah kemalingan, jadi terkat gitu. Jadi aku harus 4 tahun. Selama 4 tahun itu aku mengalami proses yang panjang untuk menjadi seorang worship leader. Dipanggil oleh alumni-alumni juga untuk mengisi acara Natal, tahun baru, event-event mereka, ya, seperti itu. Lalu Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, aku lulus. Lama aku mendapatkan pekerjaan, gak langsung dapat pekerjaan kayak gitu. Aku lulus di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, hampir 6 bulan. Aku gak dapat pekerjaan, udah interview sana sini, cuma berdoa sama Tuhan. Aku berdoanya gini, Tuhan, jadikan aku alatmu dimanapun aku berada. Aku mau punya kantor yang benar-benar ada pelayanannya. Aku bilang kayak gitu setiap doa aku gitu kan. Di tempat-tempat aku interview, kantor-kantor yang udah lumayan, tapi kok gak pernah masuk gitu ya Tuhan, tuh kenapa, ada apa gitu kan. Lalu dari setiap malam pagi aku doa saat teduh, aku selalu berdoa seperti itu, Tuhan aku mau tempat kantor yang ada pelayanannya, karena aku dulu pelayanan di kampus gitu. Sampai suatu hari aku dipanggil sama MNC, interview segala macam. Akhirnya tanggal 4 Maret aku diputuskan untuk kerja di sini. Ya kan diterima. Aku memulai pekerjaan di tanggal 4 Maret. Dulu aku langsung diajak Tante Inge ya Tante buat ibadah. Di sini puji Tuhan ketemu Tante Inge. Kebetulan Tante Inge satu gereja juga sama aku. Kayak gitu. Lalu memulai ibadah. Di hari itu juga aku disuruh apa sih sebelum kita itu audisi ya. Aku dulu audisi sama Kak Indri juga kan sih waktu itu, lupa ya, udah 4 tahun yang lalu. Aku audisi disuruh sama pengurus yang lama, audisi lalu dapat kabar. Kita kan dapat kabarnya 1-2 hari ya setelah audisi, atau di hari H aku dapat kabar dari pengurus lama. Dia bilang kayak gini, Fit, kamu jangan jadi singer, jadi worship leader aja ya. Wah, aku bingung banget nih. Aku sampai nyatet di tanggal 29 Maret 2019 diminta jadi WL di PDMNC. Dihubungin oleh pengurus sebelumnya untuk jadi WL. Agak syok sebenarnya sih, karena dulu aku audiensnya tuh anak-anak kampus gitu kan. Sekarang audiensnya itu orang-orang pekerja yang dari berbagai jabatan, ada yang jabatannya tinggi sampai yang rendah kayak gitu. Tapi aku bilang, oke Kak, kayak gitu. Oke Kak, aku coba untuk jadi WL di PDMNC di tanggal 29 Maret. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan pakai aku lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Dimanapun aku berada, Tuhan yang menopang. Karena aku percaya Tuhan yang memilih seperti itu. Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi alat kepunyaan Tuhan dimanapun berada. Jadi sekarang yang aku mau kasih tahu ke teman-teman semua, perbedaan hidup aku dari aku yang sebelum jadi worship leader sampai sekarang aku menjadi worship leader itu banyak perbedaannya. Yang dulunya aku nggak pernah berdoa, aku nggak pernah saat teduh. Sejak saat itu aku lebih rajin saat teduh sampai saat ini. Aku lebih rajin untuk puasa, apalagi kalau memegang event-event besar. Aku kan termasuk WL di gereja Islam Masih. Itu memegang kepengurusan juga, memegang WL. Jadi aku harus puasa gitu. Karena salah satu yang menopang aku untuk kuat saat ini yaitu melalui puasa. Karena di gereja itu menurut aku orang-orangnya itu dari berbagai macam karakter, berbagai macam usia yang harus aku bawa ke hadirat Tuhan. Seperti itu. Satu lagi, kita harus punya komitmen. Kalau nggak punya komitmen, kita bakal putus di tengah jalan. Banyak banget godaan, banyak banget hal yang bakal ngerayu kita. Orang-orang di luar sana tuh bilang, lo ngapain ibadah gitu kan, yang penting lo sama gue nongkrong makan siang segala macam. Tapi ketika kita udah punya komitmen untuk melayani Tuhan, Tuhan akan sediakan apapun yang kita perlukan. Gitu. Kira-kira dari aku, terima kasih untuk kesempatannya teman-teman semua. Selanjutnya teman-teman mulai untuk praktek menjadi worship leader. Semangat ya untuk siapa ya? Ya, di sini ada Kak Eva, ada Kak Sani, ada Kak Yordina, ada Amos, ada John yang akan memulai perdana di hari ini. Semangat ya kakak-kakak, Tuhan yang mampukan, Tuhan sertai. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam, apa kabar?
semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terus sudah selesai itu ya, langsung doa aja. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh dipakai terus oleh Tuhan untuk melayani, dan juga kami boleh hadir di ibadah PDMC Center ya Tuhan. Setelah kami akan beribadah, kiranya Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah ini. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita merasakan hadirat Tuhan. Kita bernyanyi apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita dikasih lagi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengarkan. Ini sama dengan awal. Bagus, vokalnya stabil ya, gitu. Maksudnya nggak ada pause ya. Ada beberapa poin yang saya mau tambahin aja, melengkapi saja kok. Yang pertama adalah jangan lupa tatapan mata, karena ini kita pelajari dari lagunya adalah hubungan John dengan Tuhan dan membawa jemaat kepada Tuhan. Lagunya kesana arahnya ya. Jadi John harus menunjukkan kualitas hubungan kamu dengan Tuhan itu dari pujian ini dengan tidak memandang ke jemaat. Jadi pandangannya itu benar-benar Tuhan ada di mana gitu. Kan Tuhan ada di mana-mana nih. Kamu bisa mengambil satu titik Tuhan itu ada di mana. Misalnya kamu di depan, jadi kamu lebih sering matanya ke depan, nggak apa-apa, tutup mata. Atau sekali-kali, tapi jangan sering. Jadi misalnya kalau mata kamu tuh ada di, kan saya udah pernah bilang ya, kita di atas jemaat aja matanya, jangan ke jemaat, ke atas kalau buka mata. Tapi bukan berarti jalan begini.
Ngerti ya? Ngerti ya? Matanya nggak jalan gini. Pilih salah satu, bisa depan. Apa judulnya? Teksnya gimana? Apapun Yang yang terjadi. terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dibagi dengan pandangan yang tidak jalan-jalan. Pertama satu dulu, kita ke arah depan. Apapun yang terjadi, tenang. Ketenangan kamu sudah dapat saya. Kamu udah tenang bawaannya, ya. Jadi matanya saja yang dibagi, jangan terlalu cepat untuk beralih ke beberapa titik yang lain. Jadi benar-benar merasakan Tuhan ada di situ. Tuhan tuh ada di mana-mana, tapi kamu bisa menentukan Tuhan ada di depan saya saat ini. Kamu mau merasakan Tuhan ada di sana, silahkan menengok, tapi jangan cepat. Berikan jeda sedikit, baru tiba-tiba kamu tutup mata, lalu kamu buka mata ke arahnya di sana. Jadi benar-benar kamu merasakan Tuhan ada. Karena lagunya itu langsung ke Tuhan ini, gitu ya. Nggak bawa jemaat, nggak lagu bersama-sama dengan jemaat, gitu ya. Jadi itu akan terinterpretasi ke impartasi. Kayak saya tadi, saya lihat kamu udah mata kamu udah fokus, saya udah langsung penyembahan sendiri. Saya tutup mata. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bisa jadi otomatis ke bawah. Tanpa melihat kamu, cuma lihat teks saja, saya udah ke bawah. Itu satu. Yang kedua, aba-abanya masih belum confirm. Ya, jadi kalau misalnya kamu tadi mau habis, untung Bang Andrew ngerti. Habis kedua langsung ambilnya di pengulangan referen. Tapi next harus sebelum mulai pengulangan tangan kita sudah begini. Jadi Bang Andrew sudah tahu bahwa akan habis. Lalu untuk balik yang satu, tangan satunya harus kelihatan di Bang Andrew, ya. Juga singer. Anggap aja nih yang empat ini singer deh. Ya, gitu ya, singer. Jadi arahkan juga ke singer supaya singer juga. Ya. Overall saya seneng banget John. Jadi Cuma mau nanya boleh? boleh. Kadang ini bingung isiannya gitu loh. Isian maksudnya? Kalimat Oke. Mazmurnya gitu. Oke. Oke, coba. Tadi kan soalnya kan kosong banget kayaknya. Ya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lambaikan tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh jalan tangan kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Atau selamat beribadah, Tuhan Yesus diberkati. Pilih salah satu, ya. Nah, saya oke, kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah pada siang hari ini. Mari kita berdiri, tunduk kepala. La 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 la. Mari kita pujian. Kita boleh ngambil teks dari lagu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau mengatakan Tuhan baik. Mari kita nyanyikan bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Oke, selesai misalnya endingnya apa tadi? Selalu Biarlah pujian ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman kita untuk terus mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau satu, langsung matanya ke pemain musik. Jangan ada jeda kosong. Saya pernah sempat bilang ya, jangan biarkan kosong. Jadi mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan kali ini mengimani kita untuk mengatakan terus dalam hidup kita bahwa Tuhan itu Yesus baik. Saya nggak gitu kan, kadang-kadang saya langsung ke matanya ke Bang Enu. Bang, itu Bang Enu udah langsung main juga ya. Mari kita pegang. Ya. Jadi ke matanya Bang Enu udah connect, Bang Enu udah connect itu pasti. Udah begini udah ngerti. Next lagunya, mari jemaat Tuhan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Misalnya lagunya apa? Misalnya lagu Dia Sungguh Baik. Ya, kembali lagi ini temanya mengenai Allah baik ya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Persiapkan diri kita dan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. 2, 3. Nah, masuk. Ya, boleh berimprove begitu. Ya. Jadi karena lagunya sudah naik, lagunya praise, kamu harus bawa spiritnya itu kepada jemaat juga
Ayo bersukacita sama-sama dengan saya. Oke? Dapat dipahami ya? Kalimat itu bisa, sebenarnya kalimat itu nggak bisa diatur deh. Karena itu udah keluar dengan sendiri. Karena kita sudah mengalir dengan Tuhan. Tapi untuk mengamankannya, pilihlah kata-kata dalam pujian. Itu menolong banget. Karena kan mengantar ke pujian itu. Dia sungguh baik. Awalnya gimana? Dia sungguh baik. Awalnya gimana? Saya lupa. Sangat baik Yesus. Dia baik bagiku. Mari kita, oke. Tadi kan kita bilang, udah bilang tentang kebaikan Tuhan. Mari kita imani kebaikan Tuhan dalam hidup kita nyata adanya. Sama-sama kita akan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Come on. Ya, gitu ya. Pas tuh nadanya. Mari sama-sama kita imani bahwa kebaikan Tuhan terjadi dalam kita, dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Baik, ya. Oke. Ambil dari katanya aja, lebih aman. Kata dari teks itu lebih aman banget daripada kita mesti ngarang-ngarang lagi. Ya, cari gimana nih gitu ya. Tapi kalau WL yang sudah pengalaman tuh biasanya dia dapat. Tapi untuk sementara kita ambil teks lagu untuk mengantar, ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, John, good job. Thank you. Berikan tepuk tangan dong buat John. Oke, next, Amos. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali hari Jumat ini untuk beribadah di tempat ini. Tapi sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul kembali di sini Tuhan Yesus, di lubang kerja kami Bapa, untuk kembali beribadah Tuhan bersama rekan-rekan seiman kami Bapa, saudara-saudara seiman kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus segala penyembahan kami Tuhan, segala puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan bagi kemuliaan nama besar-Nya Bapa. Persiapan hati kami Tuhan masing-masing pribadi Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, namun Dia tidak dimungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari
kepada jemaat di bait 1. Ya. Begitu refrain Yesus apa tadi? Lebih dari yang kudoakan. Terus Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. ini bagiannya relasi dari WL dengan Tuhan. Ya. Jadi di bait 1 kamu bisa berbagi kepada jemaat. Ya. Apa yang kita harapkan, kita ngomong itu bait 1. Tapi ketika refrain, nah itu harus dipelajari kata-katanya ya. Harus, karena ini doa, lagu ini doa. Jadi ketika di refrain saya melihat pemimpin pujian ini menunjukkan relasinya dengan Tuhan. Jadi matanya udah gak ke jemaat. Matanya itu harus mencari titik. Di situ ada Allah, kita ambil di situ. Ya. Kelebihan Amos adalah Amos senyum. Ya, dia berikan senyum kepada jemaat. Itu penting. Karena ini lagu sukacita, ini bukan lagu duka cita. Yesus mendengar lebih dari doa kita. Dia ajak, come on. Yesus mendengar. Nah, ketinggian saya soalnya. Gitu. Itu dengan Yesus mendengar doa kita. Lebih dari yang kita doakan. Jadi menunjukkan ekspresinya itu penting. Menunjukkan itu. Ya. Kamu udah dapat itu. Ya. Memang masih agak kaku. Sebenarnya saya berharap kamu bisa yang lebih mungkin agak sedikit gestur tubuhnya bergerak ya. John juga tadi saya mungkin tambahkan lagi ya. Ada pergerakan di badannya, nggak terpaku di sini aja gitu ya. Oke. Nextnya adalah ada peningkatan. Amos ingin mencoba menghantar lagu dengan kalimat tidak mustahil ya. Apa tadi teksnya? Yang ada mustahil itu tadi itu. Refrennya coba Kak Eli. Yang ada mustahilnya. Izinkanlah dia untuk bekerja yang mustahil menjadi. Yang mustahil itu tentang. Ya tadi saya mencatat karena saya ingat kata mustahil. Tadi Amos mencoba untuk menghantar yang mustahil, ada kalimat gitu ya. Tapi sayangnya telat. Jadi udah telat, semestinya nggak usah ikut nyanyi kamu deh. Kalau ada singer aman. Iya, nggak apa-apa, nggak ada singer. Saat ini kan pura-puranya ada singer. Tetap kalau misalnya yang mustahil, tiba-tiba yang mustahil gitu ya, nggak dapet tadi kamu kayak keburu-buru. Ya, ini tolong jadi perhatian para WL ya, teman-teman, Kak Sani, Kak Jolina, ini penting. Jadi ketika dia mau masuk yang mustahil dan Amos rencananya mau ikut nyanyi. Nah, waktu dia mengatakan yang mustahil menjadi mungkin, itu harus jauh-jauh nadanya sebelum dapat di nadanya yang mustahil. Supaya dapat kalau memang mau nyanyi. Tapi kalau memang nggak mau nyanyi, nyantai aja. Yang mustahil, meskipun yang mustahil, Amos misalnya belum selesai ngomong gitu ya. Yang mustahil gitu, pas begitu atau lagu udah masuk yang mustahil menjadi mungkin atau yang mustahil buru-buru, nah itu dihindari. Lebih baik selesaikan ngomongnya saja ya. Gak usah nyanyi gitu, biarkan aja nyanyi baru nyambung oleh karena percaya gitu. Ambil di situ aja, masuk di situ aja ya. Oke? Itu nah kalau begini nih ketemu nih kayak gini baru ketemu gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Kalau mau menghantar kalimat berikutnya yang mustahil menjadi mungkin gitu ya. Sebelum masuk itu mari katakan yang mustahil menjadi mungkin. Terus yang mustahil gak keburu. Ringan gak usah nyanyi. Itu dihindari aja. Langsung aja biarin singer yang nyanyi. Terus kamu langsung masuk oleh karena percaya gitu ya. Oke. Matanya udah bagus, udah ngerti. Dan pemahaman teks lagu itu yang menentukan arah mata kita kemana. Tutup matanya, penghayatannya itu perlu juga ada. Dan dua calon WL ini sudah punya ya, penghayatannya sudah ada. Dan jangan lupa gerakannya nggak harus diam aja ya, boleh bergerak, boleh digoyang kakinya aja, nggak harus pindah pun nggak apa-apa. Tapi ini goyang begini, ini lebih hidup, jadi dia lebih nggak statis ya, lebih dinamis gitu. Meskipun tidak bergerak. Ada pergerakan, jangan diam kayak robot. Usahakan jangan begini nyanyi. Ini kalau begini nyanyi kayak orang sedang belajar menyanyi, ya. Pegang mic yang benar kayak mana sih? Ini miking. Sekarang nanti saya ajarin deh ya. Nanti framing juga ada, tapi tergantung kamera. Kalau framing itu dari kamera. Miking itu dia nggak bisa begini nyanyi, nggak kayak saya pegang.
Yang mustahil, yang mustahil, beda. Yang mustahil, yang mustahil, beda. Outputnya beda. Jadi miking itu di sini nih. Yang mustahil, jadi nggak gini. Tapi juga nggak begini kan? Gantiin stand mic. Ya, kalau bisa, yang inilah yang berfungsi untuk membantu kita untuk menyanyikan lagu itu. Tangan yang satu aja. Bebas, mau tangan kiri, mau tangan kanan, nyamannya kalian aja. Nggak dipastikan harus kiri kanan, enggak. Gitu. Tapi upayakan tangan yang satu ini bisa. Karena tangan ini berfungsi banget untuk invite jemaat untuk bersatu dalam pujian. Gitu, ya. Oke, good job. Thank you, Amos. Yeay. Next worship leader ya. Mau nanya? Oh boleh. Kasih mic-nya dong biar masuk. Tadi kalau aku lihat sebenarnya Amos ada sedikit bingung pas dia begini. Kayaknya dia mau itu juga musiknya berhenti. Iya, maksudnya kalau mau musik berhenti jemaat yang nyanyi aja itu mungkin tandanya bukan gitu kali ya. Maksudnya apa nih? Mau berhenti? Tadi soalnya Amos di tengah-tengah nyanyi begini. aja, cuma musiknya slow, diem jadi Down, jadi musiknya jadi down. hanya vokal aja jadi Callingnya ngeflow-nya ngedown gitu. Oh, kalau musiknya ngeflow, tergantung musik yang mana yang ngeflow dan yang mana yang masih ada. Seperti yang saya ajarkan kemarin tentang drum dengan keyboard, matanya kemana? Jadi kalau misalnya mau keyboardnya yang teduh, ya matanya keyboard teduh begini aja. Oh, jadi saya suka gini kan? tangannya Lihat, oke. Artinya tuh ya, otomatis pemain musik juga akan mengecilkan audionya dan melambatkan bukan memperlambat, menghaluskan musiknya. Nah, ketika Bang Edu ngerti lah, kalau aku udah begini tuh Bang Edu udah pasti menghaluskan. Oke, udah ngerti. Ya, aba-aba juga masih belum clear ya, karena begitu kebiasaan ya. Nah ini kan memang kebiasaan sih. Nanti kalau kita udah beri juga otomatis kita akan belajar. Jadi saya masih melihat untuk aba-aba masih kurang confirm ya. Ya, pakai mic Kak, pakai mic. Kalau ke bait 2 berarti Ke bait 2 tergantung tetap satu. Jadi gini. Tetap satu, bait 2 bukan refrain ya. Misalnya kan ada bait 1, bait 2 lalu refrain atau bridge gitu ya. Bait 1 tetap begini. Nah, kalau untuk bait 2 otomatis dia pemain musik tahu ada bait 2. Tergantung dari mulainya dari mana kita menyanyi ya. Misalnya 1 2 3. Nyanyinya kan pasti dari 1 dulu. Si pemusik pasti akan tahu abis itu bait 2. Berarti nadanya nada yang sama, nada yang 1. Baik, nada bait ya. Kemudian baru begitu refrain, sebelum refrain tangan kita udah begini. Gitu. Jadi setelah mau bait kedua mau selesai, langsung begini. Mari sama-sama katakan, dia sungguh baik. Udah otomatis musik udah main gitu ya. Nah kalau misalnya ada bridge 3. Lagu apa yang ada bridge-nya ya Bang? Banyak sih. Refrennya pertama apa refrennya? All my life you have been so good. Nah musiknya dulu dapat dulu. All my life you have been faithful. Yang kedua ya. All my life you have been so good. Every breath that I am given, oh I will sing of the goodness of God. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. It's running after me.
menyatu sama Tuhan. Kita udah berhasil nge-lead mereka untuk menghadap Tuhan. Paham ya? Nah itu maksud saya. Ya, itu bisa main di situ. Oke, jadi tangannya sebelum mulai masuk ke sini atau ke sini. Ya, oke. Refrain ini, untuk balik yang kedua lagi. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Ya, langsung dua. Tanda-tanda mesti kasih tahu tanda-tanda. Iya. Iya. Ganti lagu, First ref. bridge, Iya. coda, ending. Ini medley. Biasanya kayak gini medley. Nanti kita belajar, ya. Nanti kita belajar. Itu basic kita. Ya, tadi sebenarnya udah benar. Jadi kalau begitu mau nyanyi, langsung tangan yang satu. Jangan biarkan si pemusik sendirian, oke? Jangan biarkan, ajak ya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Gitu ya. Mari dengan kasih kita berdiri, tidak main. Otomatis keyboard udah intro. Oke, udah masuk nyanyi. Begitu masuk referen, sebelum referen tangan kita udah begini. Nah, kadang-kadang suka salah. Kalau bisa begini, saya pernah beberapa kali WL, tangan saya tuh kelihatannya cuma satu. Oh iya. Ini satu nih. Ini satu benar. Saya pernah loh, kok balik satu. Saya pernah ngalamin. Kamera tangannya satu. Hah, tangan saya dua. Ini dua saya bilang, tapi karena dari samping dia lihatnya satu. Itu pernah kejadian saya. Jadi kalau bisa benar-benar duanya nih, kayak kasih unjuk ke pemusik ini dua ini. Bukan ke arah jemaat sih nggak masalah. Kalau ini ke jemaat, tapi kita penting ke pemain musik dan singer. Nah, singer kan ada di sini nih misalnya, atau pemain musik di sini, singernya di sini. Kita gini, agak ke belakang. Jadi si pemusik udah lihat, si singer dari kanan lihat, pemusik yang dari kiri lihat. Karena posisi kita kan kanan kiri ya, jadi agak ke belakang sedikit. Atau naik ke atas, tangannya boleh, tapi posisinya begini, ya. Oke, 3 juga begitu. Nah ketika 3 mau balik kedua cepat-cepat tangannya begini. Atau mau balik ke satu lagi. Kembali kita angkat pujian. Mau mulai supaya kita enak ngomongnya, membantu juga pemusik. Tangan kita belum siap. Mari kembali kita angkat pujian ini dari awal. Nah, itu enak membantu tuh. Tiba-tiba tangan kita telat gitu ya. Untuk membantu seperti itu kita katakan, mari kita kembali kepada pujian kita dari awal. Dia sungguh besar, ya. Oke, next peserta. Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih telah datang di PDMC Center. Selamat datang semuanya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara kebaktian hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan segala kegiatan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh meluangkan waktu untuk beribadah dengan Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari mulai awal, pertengahan dan akhir, hingga kami dapat mendapatkan suatu Roh Kudus untuk memimpin kami dengan semangat yang baru setelah pulang dari kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin.
senyum, ya mukanya sumringah, seger gitu ya mukanya. Ada sih yang aku kepengen sedikit rubah, yaitu ketika mari kita masuk dalam worship kita yang pertama gitu ya, kayak MC gitu ya. Kayak MC kenegaraan. Masuk pada sesi pertama gitu. Oke. Mungkin itu bisa diluasin lagi Kak Yodina, bahwa nggak perlu kita masuk dalam worship, tapi mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyembah Dia. Gitu. Itu is enough gitu ya. Kalau kayak kosong tadi itu berarti kalimat-kalimat yang tadi kalau puitis. Berarti tadi pas mulai awal pembukanya cukup kayak gitu ya kan? Iya. Selamat shalom, selamat Iya. datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa namanya? Selamat datang di ibadah Persekutuan 2 MNC Center pada hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk berdoa dulu. Kita ada berdoa kan? Mari kita berdoa. Mari kita mengawali dengan berdoa bersama. Bapa di surga, amin. Terus langsung tangannya ada satu. Boleh yang saya bilang tadi, ambil teksnya. Kalimat teks. Mari kita memanggil Dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, aku hendak memuji Engkau. Mari kita naikkan bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku. Oke, nah waktu bilang dua, inilah yang kulakukan. Kak Yodi, duanya jangan kelamaan. Aku hitungnya berapa detik, ya Allah. Kaku langsung begini. Boleh dilepas Kak Yodi, tenang aja. Komposisi ngerti kok. Dua referennya kayak gimana, jangan khawatir. Aku bisik Kak Inga lihat tangannya. Mantap duanya. Begini itu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian rasa tangannya juara. Begini. Bisa diturunin Kak Yordi, boleh. Cuman awalnya aja kok memberi abang-abang. Nah, tapi kemudian ketika manis kau dana Tuhan dan hatiku bersuka karenamu. Kembali kita buat pujian ini bersama. Ya Tuhanku, ini boleh Prof. Aku hendak bernyanyi bagimu. Matanya udah benar. Selamaku. Boleh pejamkan mata nih karena can you imagine nih bahasa kalimat ini bagus banget loh. Selama aku hidup Tuhan, aku mau bernyanyi buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Gitu. Wah, naik gitu ya. Atmosfer surgawi itu naik gitu loh. Kalau istilah Noel tuh gitu ya, diangkat gitu. Terus oh ya guys, posisi berdiri. Saya pun kadang-kadang suka, mohon maaf, saya nggak pakai mic ya, sorry. Saya tuh dulu latihan taekwondo, jadi kaki saya kadang-kadang kelebaran. Dan saya suka cikung, jadi cikung tuh berdirinya begini. Nah ini berdiri yang benar nih. Nah ini kadang-kadang ke bawah. Tapi ketika saya lihat di kamera,
waduh jelek banget gue berdirinya gitu. Bukan lebar banget kaki gue. Karena ini posisi berdiri yang benar itu ini. Karena latihan sikul kan harus begini kan, dan ini agak ditekuk. Kita jangan tegak begini loh. Ini ya saya angkat dulu sedikit ya. Ini jangan begini, di lock, harus begini. Nih, saya tunjukin ya. Sebenarnya posisi yang benar berdiri itu begini. Tapi WL nggak bisa, begitu saya lihat di video, waduh, kok kaki saya lebar banget gitu. Nah, jadi ini di lock sedikit. Ini kan goyang ya, lock sedikit gini nih. Nah, oke, bisa lihat ya perbedaannya ya. Ini saya lurus ini. Saya kencengin, nggak boleh. Ya, sedikit di. Nah, oke, ini tegak. Mau tegak tuh diputar badan. Jatuhin sejatuhnya. Kayak gitu. Ini posisi kita. Nah, ketika saya lihat di video, kaki kita kalau bisa tertutup. Oke. Nah, gue dari kaca. Nah, segini. Saya lagi belajar itu, jujur aja. Karena refleks saya, jujur aja. Jadi, nah agak begini, ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku. Putar badan boleh. Hidup, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Oke, dapat ya? Ya, dapat ya. Jadi posisi berdiri hati-hati. Fitri mirip saya, kebuka kakinya. Iya. Ya, Aku sadar kok. mirip saya gitu. Kalau bisa agak dan jangan di lock, nggak sehat deh. Saya kasih tahu, berdiri dengan kaki di lock itu tidak sehat. Lutut, jadi harus ditekuk sedikit gitu. Sedikit aja jangan kelihatan, tapi dia nggak menyanggah, lutut nggak menyanggah badan kita. Gitu. Ya, oke. Jadi kembali lagi aba-aba harus diperhatikan. Dari tiga peserta yang masih belum confirm aba-abanya. Thank you Adi. Shalom. Kepada teman-teman semua yang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang di kebaktian PGMNC pada siang hari ini. Tuhan begitu baik kasih kita kesempatan pada siang hari ini untuk bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita pada siang hari ini. Kita mau lupakan semua masalah, kita mau lupakan semua problem, kita mau fokus pada Tuhan pada siang hari ini. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami dari tadi pagi hingga pada siang hari ini Tuhan. Kau telah menemani kami, bahkan Kau memberikan kami kesempatan bersekutu bersama anak-anak-Mu di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak menerima semua berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan itu selalu menjadi penolong kita kapanpun, mau musim apapun, musim yang sedih, musim senang, semua kita bisa mengandalkan Tuhan untuk segala musim di kehidupan kita. Kita akan angkat pujian ini bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
lirik. Aku Sama, saya juga. Gak tau gue aja kak. Oke, dari awal ya, doanya udah bagus, invitationnya ke jemaat juga udah bagus ya. Kenapa saya ulang? Karena groove-nya kelihatan, jadi ayo ulang coba. Gimana cara memulai lagunya gitu kan. Kak Sani punya ciri khas itu adalah dengan mengatakan kemana menjadi dibawakan, baik kepada pemusik maupun singer, itu membantu. Jadi mari kita mainkan dari awal, gitu ya. Tangannya taruh di meja, singernya gak lihat, wayarnya gak lihat. Tapi, iya, taruh di meja itu taruhnya gitu. Yang lihat cuma saya dong, untung mejanya transparan, kalau nggak transparan mana nih gitu. Tapi untungnya Kak Sani mengatakan, mari kita kembali angkat pujian ini dari awal. Gitu. Itu membantu, ya. Jadi kalau misalnya kita lupa, boleh kita mengucapkan seperti itu, ya. Itu way out, jalan keluar ya. Terus matanya masih ke jemaat. Kalau saya lihat dari kata-katanya, ini relation between you and God. Berarti mengajak jemaat juga punya relation with God. Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku. Mungkin saya ke situ ya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, ini ada teks. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Matanya enggak ke jemaat, jangan ke saya matanya. Nanti Tuhannya jadi saya. Jadi Tuhan menolong, memeliharaku seumur hidupku. Matanya itu ke sana. Pilih, karena kita udah mau ending, sebaiknya di tengah. Jangan seumur hidupku miring. Balik lagi kita ke sini. Jangan. Jadi sebaiknya bagi ending, fokus kita ke depan. Jadi pandangan mata itu mempengaruhi, karena nanti jemaat mikir berdoa sama Tuhan, tapi kok matanya ke kita ya? Itu pasti ada pertanyaan dari jemaat ya. Jadi tetap fokus matanya harus sesuai dengan konteks teksnya ya, teks lagunya. Terus Bapak tadi sudah itu aja sih Kak Sani. Suaranya Kak Sani itu punya keunikan ya. Saya melihat, pokoknya kalau Kak Sani nyanyi ini pasti Kak Sani. Nah itu ada spesifik, ada keunikan dari suara Kak Sani. Mic-nya Kak. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Beda ya, outputnya beda ya. Begini sama begini. Ini saya bicara, ini saya bicara. Woi beda ya. Mic-nya harus rata gini Kak, jangan diturunin. Gini, nggak apa-apa bibir kita nggak kelihatan, nggak apa-apa. Memang kalau begini bibir kita nggak kelihatan. Sebaiknya begitu kan, kita bisa dari samping kan ngomongnya ini. Jadi ya naik, jadi sejajar nih. Ya sejajar dengan mulut kita. Jangan diturunin. Makin turun, beda kan? Turun, naik, beda kan? Ya, gitu ya. Mic-nya dijaga. Please semua yang lain juga gitu, ya. Supaya powerful, suaranya keluar dengan jelas. Itu aja dari aku Kak Sani. Good job, thank you. So, Kak Eva, paket. Shalom. Itu juga mesti diperhatiin tuh. Shalomnya kalau itu mic mesti dicek dulu. Iya. tes mic. Kalau ngecek mic, sorry. Kalau ngecek mic jangan cek mic ya. Biasanya suka gini. Cek. Saya selalu gitu. Kalau yang pakai mic langsung aman. Ya.
Gak usah tes, gak usah maksud gitu aja. Cukup. Ya, thank you. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Sebelum kita akan masuki dalam ibadah siang hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Kami dapat hadir bersama-sama pada saat ini dan kami dapat bersekutu dan kami akan memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Pimpin kami agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saat tidak ada yang dapat diandalkan, Tuhan dapat memberikan kita jalan. Mari kita angkat pujian ini bagi Dia. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku.
ceritanya Kak Eva aku suka banget gitu ya. Oke, saya tutup. Diri aku. Diri sebentar lagi ini. Gak apa-apa, sekarang saya tutup. Oke, Kak Eva yang pertama adalah udah bagus ya, public speakingnya udah bagus dari awal ya waktu ngomong. Iya, jam terbangnya lagi presentasi MNC Live ya. Pronounce juga bagus ya, intonasinya, terus tidak terburu-buru ya. Ya, waktu membuka tuh jangan salam Bapak Ibu, senang sekali, mari kita berdiri, jangan cepet-cepet ya. Itu Kak Eva bagus tuh tadi, itu bisa dicontoh ya untuk mengungkapkan welcomingnya kepada jemaat itu bagus. Sampai akhirnya juga openingnya bagus, waktu masuk lagu yang pertama juga meskipun agak lupa ya. Itu sih modal latihan aja Kak. Terus nyanyinya, begitu saya dengan vokalnya, wah ini calon WL oke nih. Tinggal nunggu waktunya. Mungkin yang bisa saya titip pesan aja, pelajari lagunya, benar-benar dipelajari, lalu not-notnya juga dan hafalannya ya. Udah dapat, terus jatuhnya mulai masuk suaranya di mana juga dipelajari. Tadi udah bagus tuh. Ketika saya semua pada diam, Kak Eva udah nyanyi. Saya udah siap nyanyi, Kak Eva juga nyanyi. Berarti masuknya bagus di awal ketika mengulang ke bait 1 tadi ya. Kembali lagi, abah-abahnya nih masih belum confirm ya kayaknya ya, itu jam terbang. Tapi untuk menolong itu, pakailah gaya nggak sani. Ya, gaya nggak sani dengan menyampaikan. Mari kita kembali kepada dari awal, tujuan ini dari awal, ya itu membantu. Tapi kalau referen kan bingung tuh, mari kita kembali ke referennya, nggak mungkin kan? Ya kan, nggak mungkin, mari kita kembali ke referennya, nggak juga kan? Ya mau nggak mau tangan Kak, main, gitu ya, mau nggak mau gitu. Jangan di sini ya Kak. Untuk transparan aku lihat tuh, kan ini 1, 2 gitu. Kasihan beliau, mana ini? Jangan sampai dia bangun dari keyboardnya, tangannya berapa? Ya, gitu ya. Oke. Peka dilatih. I wanna tell you something that kakak punya bakat jadi musik yang baik. Nice. Ini yang kosong aku bisa ngerasain. Ya. Semua yang ada di tempat ini saya bisa melihat cintanya sama Tuhan. Saya bisa lihat. Jangan lupa sebelum saya menutup, miking kembali saya katakan. Miking itu harus diajari. Jangan di sini. Bisa saja di sini ketika awal, tapi harus cepat-cepat diperbaiki. Tapi sebaiknya begini. Teksnya boleh dinyalain sekali terakhir, Mas Eli yang awal ya, bait 1. Lagunya Kak Eva. Mari kita kembali angkat pujian ini sama-sama. Mari kita kembali angkat pujian ini sama-sama. Beda ya fotonya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Ku beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini,
bubarkan dulu ya Bu Ina. Nanti ada hal yang saya satukan yang kita mendapatkan malam hari ini, waktu kita singkat sekali. Nanti yang saya bagikan di grup. Anyway, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pengurus PD Emergency Center, Bapak Chris selaku ketua, Ibu Eva wakil ketua calon worship leader kita, juga pengurus Kak Sani yang mengkoordinasikan sebagai koordinator worship leader dan singer. Juga saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Inge yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya percaya kegiatan ini bukan kegiatan cuma iseng semata, tapi saya percaya dari awal kita ketemu sampai malam hari kita tutup, Allah hadir di tempat ini. Buat tim support juga ya, Kak Eli. Juga untuk Kak Andrew, pemain musik setia kita, yang selalu mengiringi dengan dentingan pianonya yang membuat saya tuh kebangun. Gak tau ya, koneksi kita nyambung ya dari dulu ya. Saya kalau dengar ting 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 udah rasa meleleh saya hatinya sama Tuhan. Thank you so much Kak Andrew. Saya nggak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk Kak Eli. Tanpa dia, saya akan lupa teksnya. Thank you Kak Eli yang udah ngeluarin teksnya buat jemaat. Ya. Kak Enggar. Luar biasa banget. Kak Fahmi. Yang suka menggantikannya Mas Enggar, matur suwun sangat berkah dalam Mas Enggar. Fahmi, thank you, dari jam 5 udah di sini. Kita mempersiapkan semuanya sendiri. Terima kasih banyak Fahmi. Tuhan membalas. Fahmi ini melayani di PDMC Center itu saya 2010 join di PDMC Center Fahmi udah ada. Jadi saya nggak tahu Fahmi dari tahun berapa itu Fahmi. Saya udah 13 tahun Fahmi udah ada. Bayangkan. Jadi meskipun kita berbeda iman tapi rohnya menyatu sama kita. Tuhan berkati ya Fahmi. Tuhan Yesus menyertai kamu, keluargamu dimanapun kamu berada. Oke, baik, kita akan menutup malam hari ini, kita mulai berdiri. Thank you so much, thank you. Terima kasih. Oh ya, saya juga mau minta maaf kalau misalnya ada kalimat yang salah ya, mungkin kepleset namanya juga. Habis pertemanannya akrab banget sih ya, jadi kadang kepleset. Kalau ada hal-hal yang melukai hati teman-teman, from within my heart, please terima maaf saya, karena jujur bukan kesengajaan. Ya. Oke, mari kita buka satu pujian sekali lagi. Mungkin kita boleh nyanyi lagu Bu Liliana. Mas Eli boleh teksnya lagunya Kak Eva. Saat ku
Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Bapa, roh kami menyala di hadapan Tuhan. Kami mau bilang satu hal, kami cinta Engkau Tuhan. Banget kami cinta Tuhan, sangat Tuhan. Tidak ada cinta yang melebihi cinta-Mu di dunia ini. Dengan penerimaan-Mu atas hidup kami, melayakkan kami. Biarlah cinta itu berkembang Tuhan, bertumbuh semakin indah, sehingga mendapat tempat di kerajaan surga kekal nanti ketika kami pulang. Biarlah pujian-pujian yang akan disampaikan oleh para calon worship leader ini Bapa, yang memiliki cinta sama Tuhan, yang memiliki kasih sama Tuhan, yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dengan mempraktekkan perilaku dan perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak. Suara-suara ini akan bergema di kerajaan surga. Ketika mereka bertugas di tempat ini, ketika mereka menyanyikan pujian, mereka tidak bernyanyi untuk diri mereka sendiri. Mereka sedang memuliakan Tuhan. Mereka sedang memuji, meninggikan Engkau. Dan surga terbuka, bersorak-sorai dengan pujian mereka dari tempat ini. Malaikat akan hadir di ruangan ini. Ruangan ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ruangan ini akan penuh dengan kasih Allah. Ruangan ini akan penuh dengan urapan Allah. Para worship leader ini akan mendatangkan surga di tempat ini. Dan Allah bertahta atas pujian dari para worship leader ini. Allah bertahta dan tersenyum puas atas pujian mereka. Karena mereka memberikan suara mereka bukan karena mereka mau tampil Bapa. Sungguh tidak ada apa-apanya hidup kami. Tuhan ditinggikan, kami semakin direndahkan. Biarlah mereka menjadi alat-Mu yang berharga, alat-Mu yang indah dan cantik. Dan biarlah mereka semua boleh mendatangkan pertobatan bagi jemaat yang hadir di tempat ini melalui suara pujian mereka. Hamba-Mu telah selesai melakukan tugasku hari ini. Bapa, hamba tahu banyak kelemahan dari diri hamba untuk bisa mengajak teman-teman belajar bersama-sama. Namun Tuhanlah yang akan memperlengkapi mereka di saat mereka sudah berdiri di tempat ini. Allah yang mengajarkannya dengan sempurna. Ya Bapa, Engkaulah yang menuntun sendiri. Engkaulah pemilik worship itu. Engkaulah pemilik praise itu. Maka Engkaulah sendiri yang akan mengajarkan mereka bagaimana menyenangkan hati-Mu di dalam pujian mereka. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami satu demi satu ya Bapa. Tidak terlepas dari semua yang ada di ruangan ini, satu demi satu. Ampuni dosa kami yang terselubung maupun terlihat, dan mampukan kami untuk bergerak meresponi Engkau dengan melakukan pertobatan setiap hari, sehingga pujian kami berbau indah dan harum di hadapan Bapa di surga. Berkati keluarga mereka yang sudah memberikan support maupun dukungan kepada mereka untuk menjadi pemimpin pujian di tempat ini. John yang rencananya akan dalam waktu dekat tidak akan bersama-sama dengan kami lagi. Biarlah apa yang setelah dipelajari 2 hari ini boleh membekali dia Bapa dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan hanya dengan Roh Kudus-Mu memampukan dia boleh menjadi berkat di tempat yang baru. Dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Urapan Allah ada bersama dengan John dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berteman, dalam hal apapun Kristus yang melayani Tuhan. Dia mampu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat, yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas mereka. Dan biarlah kemuliaan terjadi dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Evangelis Center akan menjadi berkat bagi karyawan,
PDMNC Center akan menjadi berkat bagi setiap karyawan di sekitar kami, akan menjadi suara Tuhan, akan menjadi corong Tuhan, mengubahkan setiap orang untuk semakin bertobat kepada Engkau, mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini, mengasihi Engkau dan menghormati Tuhan dengan sepatut dan sepantasnya. Akhir malam hari ini, biarlah Engkau mencurahkan berkat atas kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa Elohim Yahweh kami yang hidup, pengajaran dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita memampukan kita menjadikan sama sepikiran, seperasaan dengan Kristus, serta urapan Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus diikat oleh kuasa Roh Kudus sehingga memampukan kita semua untuk menjadi orang-orang